yang akan mengampu untuk kelas B ini ya, kelas B. Nah, jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait informasi mata kuliah ini. Untuk maksimal keterlambatan teman-teman itu ketika baik kelasnya itu online maupun offline, teman-teman itu diharapkan masuk 15 menit setelah sorry batas maksimal teman-teman terlambat itu setelah kelas dimulai ada 15 menit. Jadi fleksibel aja, misalkan nih saya udah mulai materinya di jam 1 lebih 10, kayak tadi kan saya baru masuk terus nyapa teman-teman untuk mulai materi kan 1 lebih 10 ya. Jadi teman-teman karena hari ini online, berarti teman-teman itu bisa join maksimal 10 tambah 15 itu 1 lewat 25. Nah, setelah lewat dari 15 menit tersebut, mohon maaf lahir dan batin, teman-teman itu um, belum bisa akses, tapi teman-teman masih bisa mengikuti kelas dan mendapatkan materi kayak gitu ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa menerimanya dan memahaminya terkait poin nomor 1 ini kayak gitu. Kemudian yang kedua, sesuai dengan RPS yang disepakati oleh tim dosen pengampu mata kuliah pertama ada UTS itu sebesar 25%, begitupun dengan UAS, lalu partisipasi atau keaktifan teman-teman itu 10%, lalu nanti akan ada beberapa tugas yang bakal saya berikan, dan tugas tersebut komposisi penilaiannya itu sebesar 30%. Serta selanjutnya ada etika dan kehadiran dari teman-teman. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, mungkin saya akan bertanya aja biar efektif ke PJ kelas ya. PJ kelas yang menghubungi saya itu untuk kelas B Market Research namanya adalah Melani. Jadi Melani, saya ingin konfirmasi, apakah untuk Market Research ini sebelumnya udah pernah dibuat kelompok kayak gini? Halo? Apakah udah pernah dibuat kelompok? Ada kelompoknya enggak untuk market itu? Sebelumnya udah izin sebelumnya izin menjawab nih, buat kelompoknya itu sebelumnya udah ada sama Bu Meta, tapi uh, ini nggak tahu sih Bu, kan ada beberapa anak yang kurang cocok sama kelompok itu, ada juga beberapa yang cocok, jadi ini nanti buat kelompoknya itu mau dipakai yang baru atau mau dipakai yang lama. Terus buat UMKM itu sebelumnya itu udah ada risetnya Bu, jadi kita kan dibagi jadi beberapa kelompok Bu. Nah itu tuh ada tentang riset brandnya itu terserah kita, cuman metodenya itu ditentuin sama Bu Meta. Jadi ada yang AIDA, ada yang deep interview, dan juga ada yang kayak IMC gitu-gitu Bu. Nah buat kayak gitunya itu nanti kita udah juga ngelakuin riset Bu. Jadi kayak ada video wawancara, ada juga yang perbandingan kayak FGD, jadi kayak tentang iklan ataupun promosi yang dilakukan oleh tokonya gitu. Nah, buat UMKM-nya itu kita nggak UMKM sih Bu, dari Bu Metanya itu dia kayak lebih ke brand. Jadi kayak ada yang brand Lotte ataupun ada yang brand kayak Uniqlo gitu-gitu. Jadi bukan UMKM sih Bu, lebih kepada brand promosi aja. Oke, terima kasih penjelasannya detail sekali. Berarti untuk saya izinnya teman-teman untuk kelompok yang setelah UTS ini berarti yang baru, jadi berbeda dari kelompok yang sebelumnya sebelum UTS itu. Jadi kelompok yang udah disusun selama bersama Bu Meta yang sebelum UTS. Nah, yang setelah UTS ini bersama saya, nanti teman-teman bisa buat lagi kelompok yang kayak gitu ya Melani ya. Saya minta tolong nanti teman-temannya dikoordinasikan ya untuk buat kelompok baru lagi ya. Terus saya lihat di absensi itu teman-teman ada 37 kan, 37 itu berarti
um, satu satu kelompok itu terdiri dari 5 orang aja. Jadi nanti bakal ada 7 kelompok. Yang 2 kelompoknya itu ada yang anggotanya 6 kayak gitu, Melani. Ya, oke, oke. Saya rasa untuk yang bentuk kelompok sama nanti Melani, saya minta tolong selaku PJ kelas untuk daftar nama dari kelompok untuk market research kelas B ini ya nanti selesai kuliahan siang hari ini. Nah, teman-teman, selanjutnya dari kelompok tersebut itu tuh saya ingin meminta teman-teman untuk kayak UASnya nanti teman-teman itu akan saya minta untuk explore UMKM. Jadi kalau saya ini yang teman-teman jadikan sebagai target penelitian itu adalah UMKM saja. Nah, UMKM-nya itu bisa di lingkungan UNJ. Saya tahu beberapa teman-teman itu punya semacam kayak produk ya, produk baik itu makanan atau mungkin ada jasa juga ya atau produk lainnya. Nah, teman-teman juga bisa menargetkan kelompokku. Jadi mulai dari dengan teman-teman sendiri aja yang emang udah punya produk kayak makanan, terus makanannya itu tapi pastikan memang dia tuh benar-benar udah ada produk jadinya, udah ada real produknya gitu. Jadi bukan sekelompok mahasiswa yang masih di angan-angan gitu idenya, melainkan memang sudah ada produk jadinya dan mereka sudah melakukan apa ya, transaksi penjualan kayak gitu. Jadi teman-teman nanti akan saya minta untuk mengaplikasikan metode riset. Kalau bagian saya itu adalah metode kuantitatif. Jadi kan kalau mungkin sebelumnya oleh Bu Meta itu adalah metode kualitatif. Nah, sekarang saya pengen teman-teman untuk mengaplikasikan metode kuantitatif. Kemudian tadi sedaya targetnya UMKM bisa lingkungan UNJ, bisa kalau bisa di luar gitu, UMKM di luar UNJ atau sekitaran rumah teman-teman, pokoknya teman-teman nyaman aja ya, emang teman-teman bisa jadikan UMKM tersebut sebagai target penelitian teman-teman. Itu bisa, boleh, bebas sih, saya berikan pesan. Terus udah sih paling itu aja kisi-kisi terkait UAS yang nanti bakal teman-teman lakuin. Oh iya, jadi nanti saya bakal pertemuan kemudian setelah itu nanti teman apa ya, bakal saya minta untuk terjun ke lapangan gitu. Jadi kan akan ada sesi di mana teman-teman harus mengumpulkan data ya, karena kan kuanti baik itu menyebar kuesioner maupun pengumpulan data lainnya. Jadi nanti akan ada masanya atau minggunya di mana teman-teman itu turun ke lapangan. Kemudian nanti luarannya apa sih? Luaran di UAS ini saya pengen teman-teman itu membuat semacam publikasi ilmiah seperti itu. Jadi teman-teman tentukan sendiri kira-kira dari UMKM yang menjadi targetnya teman-teman itu, kira-kira topik apa, topik masalah apa yang mau teman-teman angkat kayak gitu kan. Nah, kemudian dengan menargetkan misalkan usaha teman-teman makanan X kayak gitu ya, makanan makanan roti misalkan kayak gitu. Nah, terus dengan masalah atau topik masalah yang udah teman-teman tentukan, nah teman-teman buat olah tersebut menjadi publikasi, bentuk publikasi kayak gitu. Nah, nanti di mana teman-teman akan mensubmitnya itu bisa teman-teman cari secara mandiri di mana kira-kira teman-teman bisa mempublish artikel tersebut, atau nanti sambil jalan saya juga bisa mengarahkan, oh lebih baik teman-teman submit aja di tempat ini kayak gitu. Jadi agar teman-teman bersiap, jadi di slide ini udah saya kasih tahu duluan kira-kira nanti UASnya itu apa. Jadi dengan kelompok yang baru nanti itu teman-teman udah bisa merumuskan, kita nargetin usahanya ini aja yuk si X gitu. Terus yang kita angkat apa ya,
ini aja yuk. Jadi udah bisa dirumuskan mulai dari sekarang. Jadi nanti ketika tiba masanya, mungkin di minggu ke 4 atau 5 teman-teman udah saya minta untuk turun ke lapangan, itu tuh udah tahu gitu. Jadi lebih bisa memanfaatkan waktunya lebih baik lagi kayak gitu sih teman-teman. Semoga dapat dipahami ya terkait kelas ini. Kemudian oke, itu aja sih dari saya slide untuk informasi terkait apa tuh teman-teman namanya yang saya bikin materinya ya. Mana? Sekarang. Oh ini. Oke. Teman-teman, nanti kalau misalkan suara saya nih nggak kedengeran ya, atau gimana, itu tolong instruksi aja ya. Bisa lewat suara aja karena layarnya kan saya full screen nih, jadi saya akan baca kalau lewat chat tuh ada gimana gitu. Tapi nanti kalau misalkan selama saya memberikan materi ada teman-teman ada yang bertanya, nah itu bisa lewat chat kayak gitu. Tapi kalau terkait bu suaranya kurang kedengeran gitu, langsung instruksi aja ya kalau misalkan nggak kedengeran kayak gitu. Oke, saya izin mulai ya teman-teman untuk materi market research. Jadi teman-teman mungkin sebelumnya udah dijelaskan oleh Bu Meta ya terkait teori dari market research itu sendiri. Namun di sini saya ingin menyegarkan pikiran teman-teman lagi terkait apa sih itu sebenarnya market research. Kemudian ada beberapa klasifikasi yang dikenal di market research kayak gitu. Oke, ini adalah market research ya. Jadi sebenarnya apa sih itu market research? Kalau teman-teman tahu ya, teman-teman lihat, ya ini kan ada kata-kata research ya di sini ya. Ada kata-kata research ini. Jadi sebenarnya market research itu bisa aja kita definisikan sama seperti penelitian-penelitian ilmiah pada umumnya. Jadi nanti di semester akhir teman-teman itu bakal bikin skripsi kan kayak tugas akhir, terus nanti teman-teman melakukan penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, menganalisis dan lain sebagainya. Sebenarnya market research itu sama seperti itu. Hanya saja uh, untuk market research itu lebih dispesifikkan di bidang pasar atau pemasaran. Jadi sebenarnya mah urutannya atau apapun yang dilakukan itu sama. Jadi kayak mulai dari perumusan masalah, terus mengumpulkan data, Suaranya agak putus-putus. akhirnya teman-teman coba itu. Jadi itu sama seperti penelitian pada umumnya hanya pemasaran kayak gitu. Nah, kegiatan tadi kan dibilang kalau market research itu sama kayak kegiatan penelitian-penelitian pada umumnya ya. Emang apa aja sih yang dilakuin? Nah, yang dilakuin itu mulai dari perumusan masalah. Terus teman-teman menentukan kira-kira tadi kan perumusan masalah ya. Kira-kira teman-teman bisa nyari nih di mana di jurnal-jurnal terdahulu. Teman-teman bisa buka internet. Nah, terus ngelihat referensi-referensi, misalkan di Google Scholar. Teman-teman ketikkan aja, kayaknya aku pengen ngangkat terkait ini deh. Uh, ya,
desain produk terhadap kesuksesan UMKM tersebut menjualkan produknya gitu kan. Nah, terus teman-teman iseng untuk cari di Google Scholar penelitian-penelitian yang emang membahas mengenai desain produk kayak gitu. Nah, terus dari situ teman-teman bisa bisa baca nih dari publikasi-publikasi terdahulu masalah yang sedang uh, tren atau hype itu tuh masalah tentang ini gitu, bukan lagi tentang desain produk ya, tapi terkait misalkan strategi promosi kayak gitu. Nah, jadi dengan mencari-cari dari publikasi-publikasi terdahulu itu teman-teman bisa merumuskan kira-kira masalah untuk penelitian saya apa ya ini. Jadi teman-teman bisa mulai nih nyicil buat pas kayak buka-buka aja Google Scholar kira-kira apa sih topik yang lagi lagi hot kayak gitu. Nah, kemudian ada tujuan penelitian. Jadi ketika teman-teman itu melakukan penelitian, itu pasti ada output atau luaran yang pengen teman-teman capai kan kayak gitu kan. Misalkan nih saya melakukan riset terkait kepuasan pelanggan. Output yang saya dan tim saya itu inginkan ya berarti kan saya ingin mendapatkan masukan untuk organisasi saya gimana sih caranya biar uh, bisa atau daftar harus dilakukan kayak gitu kan. Berikutnya adalah strategi. Jadi sini teman-teman juga menentukan tujuan penelitian itu dengan adanya Suara penelitian teman-teman dengan teman-teman melakukan penelitian tersebut apa sih tujuannya. Sorry keluar ya tadi ya. iya agak nge-lag sedikit sih Bu, kayak ya. Jadi terputus di bagian mana deh? Tadi sebelum Ibu jelasin materi yang penelitian yang pas tengah-tengah itu. Yang pas apa? Sorry di chat aja. Oke, sekarang udah nggak begitu melek, udah jelas. Oke, yang tadi riset kepuasan pelanggan, dengar nggak? Iya keluar tuh Bu, PPT-nya keluar, terus cuman suaranya aja sih Bu, kayak agak putus-putus gitu. Oke, oke, oke. Oke, saya coba share screen lagi ya. Uh, sih, uh, nah, tadi kan uh, di apa ya seperti penelitian pada umumnya dan dia sama, jadi kayak ada diawali dari yang tadi teman-teman kalau misalkan jadi tadi saya udah cerita mengenai teman-teman tuh bisa coba ngulik dari Google Scholar deh biar tahu publikasi saat ini tuh berceritanya tuh tentang apa sih, masalah yang lagi hype itu tentang apa yang dibahas, terutama tentang UMKM gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa merumuskan nih, oh mending kita uh, teman-teman dan kelompok itu bisa mulai merumuskan, mending ngangkat masalah ini aja itu lagi hype gitu. Jadi teman-teman memulai dari merumuskan masalah kayak gitu kan. Terus tiap penelitian yang dilakukan oleh siapapun orang di seluruh dunia itu kan pasti ingin punya tujuan atau manfaat yang dihasilkan, atau luaran dari penelitian itu tuh bisa bermanfaat bagi dirinya, dari lingkup kecil bagi dirinya dulu aja sama timnya, atau bahkan lingkup luas bisa buat masyarakat atau bahkan dunia kan kayak gitu. Jadi teman-teman juga menentukan kira-kira dari penelitian yang teman-teman lakuin itu kira-kira luarannya itu bakal apa ya. Kalau misalkan ambil contoh, saya tuh pengen ngadain penelitian tentang
apa riset kepuasan pelanggan. Nah, di situ saya pengen tahu gimana sih caranya biar produk saya punya organisasi. Organisasi saya itu bergerak di bidang aplikasi kan kayak gitu. Nah, aplikasi ini saya tuh pengen biar dipakai terus sama masyarakat gitu kan. Nah, terus jadi saya apa ya? Jadi saya mengadakan penelitian yaitu riset kepuasan pelanggan biar apa? Biar saya tuh tahu kira-kira tuh aplikasi saya atau organisasi saya itu tuh kurangnya ada di sebelah mana sih gitu. Jadi nanti luarannya bisa berbentuk seperti rekomendasi atau list atau daftar kayak strategi gimana cara lebih meningkatkan kepuasan dari si pengguna itu kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu juga nih, harus tentukan juga tujuan penelitian teman-teman tuh apa gitu. Apa nanti manfaatnya ada enggak gitu. Jadi bukan kayak asal bikin penelitian aja, melainkan harus ada manfaat dan tujuan yang nanti bakal bisa teman-teman atau bahkan orang lain petik dari penelitian tersebut. Kemudian selanjutnya bakalan ada tahap pengumpulan data. Jadi mungkin sebelumnya teman-teman melakukan wawancara atau lain sebagainya ya untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh data. Mungkin nanti teman-teman ketika metode kuantitatif salah satu um, salah satu aktivitas pengumpulan datanya itu kan adalah penyebaran kuesioner. Nah, teman-teman bisa nih, pokoknya tiap tahapan penelitian ada sebuah tahapan di mana teman-teman harus mengumpulkan data-data atau mungkin fakta-fakta di lapangan itu seperti apa. Gunanya apa? Gunanya untuk menjawab hipotesis yang udah teman-teman bentuk. Jadi kalau misalkan nih teman-teman mau bikin penelitian, terus teman-teman udah kebayang nih masalahnya apa. Nah, terus kan pasti teman-teman akan ada perasaan kayaknya dengan masalah ini jawabannya gini deh. Nah, kemudian untuk menjawab uh, untuk menjawab hipotesis teman-teman tadi yang dugaan teman-teman tadi yang sementara itu dilakukanlah tahapan-tahapan dari riset ini. Salah satunya yaitu pengumpulan data. Jadi nanti teman-teman bisa apa sih? Bisa nyebar kuesioner, terus dari kuesioner tersebut kemudian teman-teman olah data kuesionernya. Jadi misalkan nih teman-teman tadi bikin riset tentang kepuasan pelanggan kan. Terus di item kuesionernya itu ada pertanyaan yang pernyataan jawabannya itu adalah saya suka sekali, atau saya biasa aja, saya tidak suka kayak gitu kan. Kemudian teman-teman masuk ke tahap pengolahan data di mana data-data hasil kuesioner tadi itu teman-teman olah. Tadi yang tidak suka, jadi misalkan poinnya itu adalah 1, sangat suka itu 4. Ya, tujuannya apa? Tujuannya biar data yang udah teman-teman tentukan tadi itu bisa diolah. Karena pada umumnya kan ketika kita menggunakan metode kuanti, data yang diolah itu harusnya berbentuk angka kan. Jadi bagaimana caranya agar kata-kata tadi, suka tidak suka tadi, itu bisa berubah menjadi angka agar bisa diolah menggunakan misalkan metode regresi. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi hasil dari penelitiannya teman-teman. Tadi kan di slide sebelumnya yang terkait informasi mata kuliah, saya bilang ke teman-teman kalau coba deh teman-teman bikin publikasi terkait tugas UAS mata kuliah market research ini kayak gitu kan. Nah, kemudian dengan apa ya? Dengan dipublikasikannya atau didokumentasikannya si tugasnya teman-teman atau penelitian teman-teman itu kan nanti teman-teman bisa dikenang ya jasanya. Jadi siapapun di dunia nanti ketika ingin mencari penelitian dengan topik masalah yang sejenis atau mirip-mirip dengan yang teman-teman angkat, mereka bisa tahu oh sebetulnya udah pernah ada loh mahasiswa nih ternyata dari UNJ yang bikin penelitian yang mau saya bikin nih. Jadi penelitian tersebut yang udah kita lakuin alangkah baiknya selalu didokumentasikan agar jasa atau
teman-teman itu bisa dikenang lah andilnya dalam dunia ilmu pengetahuan ilmiah. Nah, tadi kan kita udah sama-sama tahu kalau kegiatan riset itu mulai dari perumusan masalah hingga mendokumentasikan hasil penelitiannya ya. Nah, tindakan penelitian tersebut biasanya itu dilakukan itu secara sistematis, jadi teratur, konsisten, gitu. Dan teman-teman ini bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi, misalkan nih teman-teman melakukan sebuah penelitian. Tadi kan teman-teman udah apa ya? Udah terjunkan ke lapangan. Jadi teman-teman kalau wawancara, oh, teman-teman udah wawancara secara real nih, secara nyata, usahanya langsung. Data yang didapatkan pun langsung dari sumber utamanya kan sumber primer nih. Nah, jadi nggak akan ada hoax dan lain sebagainya. Jadi yang teman-teman lakukan nanti dan hasil penelitian wawancara tersebut suatu hari jika di apa ya diuji kayak disidangkan gitu, ya teman-teman bisa buktikan kebenarannya karena kan memang langkah-langkah atau proses-proses yang dilakukan dalam riset tersebut kan memang proses ilmiah ya, didasarkan atas data fakta lapangan. Eh, Kata kuncinya ini adalah dapat dibuktikan kebenaran. Oke, kayak gitu. Kemudian tujuan dari market research. Nah, um, kenapa sih harus ada market research? Jadi gini teman-teman, jadi di sebuah organisasi itu kan mungkin teman-teman ada mulai kayak jadi volunteer atau mungkin ngerasain magang di suatu tempat atau mungkin part time di suatu tempat. Jadi teman-teman kan tahu kalau di sebuah organisasi apapun itu kan terdiri dari banyak orang ya, banyak orang, mana tiap-tiap orang ini memiliki otaknya masing-masing. Ya, ketika mereka berbicara, apa yang mereka bicarakan itu pasti memiliki latar belakangnya masing-masing. Si X, misalkan si A nih, dia ngomong bla 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 bla. Nah, pasti ada maksud tersendiri dari si A, kenapa dia mengutarakan perkataan seperti itu. Kemudian si B juga dia mengutarakan sesuatu. Pastinya ada alasan, mungkin ada maksud dan tujuannya tersendiri kayak gitu. Nah, um, di sebuah organisasi dimanapun tempat teman-teman bekerja atau organisasi apapun lah yang teman-teman tahu itu kan biasanya tujuan dari sebuah bisnis itu adalah ingin mendapatkan profit kan, profit atau keuntungan. Nah, pasti topik yang diangkat oleh si stakeholder dari organisasi tersebut adalah sekitar kurang lebih bagaimana caranya agar produk atau jasa kita semakin meningkat, kinerja kita semakin meningkat dan berdampak pada profit yang didapatkan oleh organisasi kita itu juga semakin meningkat, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ketika si stakeholder itu atau misalkan bosnya teman-teman nih di perusahaannya yang teman-teman coba magang atau part time melempar topik itu ke karyawannya. Terus masing-masing karyawan itu kan pasti akan berpikir lalu dia akan mengutarakan sebuah narasi atau pendapat karena narasi atau pendapat yang dikeluarkan atau dilontarkan oleh masing-masing apa namanya karyawan tadi itu kan berbagai macam latar belakang ya, mungkin dengan diutarakannya narasi si A itu tuh si A ingin mencapai tujuan tertentu, terus B juga. Nah, uh, biasanya gimana sih strategi stakeholder untuk menyaring semua masukan-masukan tersebut? Jadi masukan-masukan yang emang benar-benar objektif untuk kelangsungan organisasinya gitu. Jadi bukan bukan apa ya, bukan narasi yang subjektif. Kayak contohnya gini teman-teman. Um, Apa ya, saya tuh pengen deh organisasi kita tuh meningkat profitnya, kira-kira apa ya yang yang perlu kita
kita tingkatin. Nah, terus si A nih dengan ide-ide isengnya dan apa ya tujuannya dia ingin agar apa ya manfaatin tempat dia bekerja aja gitu jeleknya gitu ya. Terus si A nih bilang, oh bapak atau ibu ingin kinerja organisasinya meningkat, ya udah tingkatkan juga dong apa namanya dari si pekerja itu sendiri. Jadi dengan menyediakan kayak semacam snack bar, karyawan bisa membawa pulang berbagai macam cemilan kayak gitu. Terus kita sediakan juga ruang game agar kita tuh bisa refreshing, nggak kerja nggak mikir. Jadi kita bisa refreshing di ruang game tersebut. Jadi intinya adalah membangun infrastruktur hiburan bagi karyawan-karyawannya. Si B pun dia punya alasan lain, alasan lain kan. Nah, jadi dia akan mengutarakan hal-hal yang berbeda pula. Nah, biasanya strategi dari si stakeholder itu agar dia itu mampu mengambil sebuah keputusan di mana keputusan nanti dia ambil itu adalah berdasarkan fakta. Dia akan meminta ke karyawan-karyawan itu untuk melaksanakan yang namanya market research atau riset pasar kayak gitu. Jadi tadi kan contohnya ya teman-teman ya, market research itu contohnya kayak survei kepuasan pelanggan kan, ya udah berarti nanti tim yang ditunjuk nih misalkan Melanie dan temennya ditunjuk, coba dong bikin market research nih, riset pasar kepuasan pelanggan. Terus nanti Melanie dan temennya itu bakal menyusun langkah-langkah kayak, oh kita tentuin, oh masalahnya tadi udah dikasih sama bos, masalahnya tuh kepuasan pelanggan. Terus oh kita susun yuk gimana cara metode pengumpulan datanya, lalu pengolahan datanya gimana, dan lain sebagainya. Apapun nanti yang Melani dan temannya itu lakukan, itu kan nanti akan berdasarkan fakta kan. Melani akan turun ke lapangan atau akan menargetkan responden tertentu. Jadi nanti hasil yang didapatkan oleh Melani dan temannya itu adalah hasil yang memang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena memang itu adalah kegiatan ilmiah, sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan atas fakta lapangan. Jadi tujuannya apa? Jadi tujuannya agar stakeholder tersebut atau simbol tersebut itu tuh dapat merumuskan strategi pemasarannya, terus dia dapat mengidentifikasi, oh ternyata organisasi aku tuh punya masalah ini ya, ternyata terus oh ada peluang-peluang masalah yang akan muncul untuk organisasi aku tuh ini ya, terus dari keluaran yang tadi dihasilkan oleh Melanie dan teman-temannya, jadi stakeholder tersebut bisa akhirnya mengambil keputusan untuk masalah-masalah yang dia temui di organisasinya. Nah, oke, kita masuk ke klasifikasi dari si market research itu sendiri. Jadi teman-teman sebenarnya ketika kita berbicara mengenai jenis-jenis market research itu tuh ada dua. Jadi pertama ini ada riset untuk identifikasi masalah, ya kan? Riset untuk identifikasi masalah nih. Nah, itu apa sih riset untuk identifikasi masalah? Jadi riset untuk identifikasi masalah itu adalah riset yang didasarkan untuk mengidentifikasi masalah. Jadi kayak ada sebenarnya di organisasi teman-teman tuh nggak ada apa-apa, teman-teman tuh adem ayam aja, damai-damai aja. Cuman agar teman-teman itu nggak berpuas diri, suasananya udah adem ayam nih, udah tenang, udah punya profit, udah untung gitu kan, udah gede. Terus tapi biar gue malas sendiri, ya udah apa namanya, gue pengen tahu deh emang ada celah nggak sih buat organisasi gue tuh terdapat masalah kayak gitu kan. Nah ini teman-teman melakukan riset untuk identifikasi masalah. Jadi
Ibaratnya kayak eh, teman-teman itu kayak mancing ya. Teman-teman tuh kayak nyebar nyebar jala aja jaring gitu. Nanti kalau em, nyebar jaringnya itu tuh merupakan riset identifikasi masalah. Nah, nanti kalau ada ikan yang ketangkap atau analoginya itu adalah masalah yang didapetin dari disebarnya jaring tersebut. Nah, itu nanti adalah masalah spesifik yang nanti akan teman-teman selesaikan di riset untuk pemecahan masalah. Kayak gitu. Jadi riset identifikasi masalahnya adalah riset awal. Jadi untuk mencari tahu apakah sebenarnya ada masalah. Gitu. Jadi nggak tahu ada masalah apa gitu. Jadi emang nggak ada masalah apa-apa. Terus emang pengen diadain riset aja. Nah, gitu. Jadi riset untuk identifikasi masalah itu. Jadi kayak teman-teman nebar jaring di lautan, terus uh, nebar jaring itu adalah ingin mengetahui apakah dapat nggak sih ini ikan gitu. Ikannya tuh kayak, oh ternyata ada masalah nggak sih di organisasi saya gitu. Ternyata nanti kalau ada ikan yang ketangkap, jadi berarti masalah itulah yang harus dicarikan solusinya sama teman-teman kayak gitu ya. Jadi masalahnya itu sebenarnya nggak ada atau nggak ada saat ini, tapi mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, riset untuk identifikasi masalah ini itu adalah riset yang dilakukan untuk mencari tahu apakah ada masalah atau peluang dalam bisnis. Jadi nggak melulu tentang masalah negatif ya teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman punya apa sih namanya bisnis, terus teman-teman tuh sebenarnya bisa berpeluang untuk meningkatkan lebih lagi si profit teman-teman. Nah, teman-teman bisa menemukan celah peluang meningkatkan profit tersebut melalui riset identifikasi masalah ini kayak gitu. Jadi memang masalahnya itu belum terlihat jelas gitu, kayak nggak ada apa-apa, terus teman-teman pengen cari-cari aja gitu. Jadi kayak misalkan teman-teman punya apa ya punya circle, terus si circle itu tuh kayak nggak ada masalah apa-apa, tapi tiba-tiba tuh teman-teman tuh kayak cari masalah aja gitu. Nah, nanti kalau misalkan ternyata ada ketidakcocokan dalam circle tersebut, ya masalah ketidakcocokan itu yang harus teman-teman uh, carikan solusinya kayak gitu. Itu untuk riset identifikasi masalah. Nah, um, kata kunci selanjutnya adalah mendeteksi lebih awal. Jadi kan tadi riset identifikasi masalah itu adalah riset yang dilakukan ketika sebuah organisasi itu sebenarnya itu tidak mengalami apapun, tidak terjadi apapun, namun ketika organisasi tersebut itu adalah organisasi yang nggak berpuas diri dan selalu ingin mawas diri untuk mempersiapkan strategi-strategi ke depannya lebih baik. Nah, makanya dia lakukan riset identifikasi masalah ini. Jadi sifatnya itu mereka ingin mendeteksi lebih awal segala gejala kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada bukan langsung mencari solusi, tapi membantu mengenali gejala atau tanda-tanda adanya masalah. Nah, ini adalah kata kunci dari si riset identifikasi masalah. Dia bukan langsung mencari solusi. Kenapa? Karena awalnya itu memang tidak tidak diketahui emang ada masalah apa gitu. Jadi dia tuh kayak nebar-nebar aja, nebar jaring. Kalau nggak ada ikan ketangkep ya udah berarti sejauh ini organisasi itu aman-aman aja. Tapi kalau setelah ditebar jaringnya ada ikan, berarti kan ada um, potensi masalah yang mungkin terjadi ke depannya. Contoh nyatanya di riset kayak gini, misalkan teman-teman itu tadi membangun sebuah riset kepuasan pelanggan kan. Nah, terus di dalam riset kepuasan pelanggan itu metode pengukurannya itu yang dilakukan oleh teman-teman itu adalah dengan menyebarkan kuesioner. Nah, di dalam kuesioner tersebut ada pertanyaan
yang pernyataannya itu um, teman-teman itu menanyakan kira-kira ada kira-kira um, tampilan dari aplikasi kami ini udah jelas belum sih, atau Anda lebih kurang dapat beradaptasi dengan tampilan aplikasi kita yang seperti ini. Nah, kemudian ada nih banyak nih poin-poin pertanyaannya. Itu akan sekarang mulai akan data hasil tersebut didapatkan info banyaknya responden yang mengeluhkan terkait tampilan di aplikasi kita tuh nggak begitu untuk beradaptasi. Jadi kalau pertama kali pakai aplikasi kita itu tuh masih pokoknya lama lah nggak langsung bisa ngerti gitu. Kayaknya terlalu rumit deh desain lo gitu. Oh ya udah berarti kan ini kita dapetin permasalahan spesifik kan. Berarti desainnya tuh kayak desainnya kurang clean nih atau desainnya user experience-nya masih kurang gitu. Nah, nanti masalah yang didapetin atau si ikan ini itu nanti bisa teman-teman carikan solusinya di riset selanjutnya. Riset yang kedua nih nanti ada namanya riset untuk pemecahan masalah, karena masalah spesifiknya itu sudah diketahui dan ditentukan yaitu terkait selain kayak gitu. Jadi si riset identifikasi itu riset yang sebelumnya nggak ada masalah apapun, terus dalam rangka untuk terus memperbaiki diri aja atau mencari peluang masalah atau peluang cuan lainnya, makanya dilakukan riset identifikasi masalah. Selain riset kepuasan pelanggan, apa sih contoh lainnya? Ada riset persepsi merek. Nah, jadi si perusahaan ini ingin tahu sebenarnya merek saya tuh masih dikenal atau udah gampang dilupain sih. Jadi mereka kayak pengen tahu aja kan kayak gitu, terus akhirnya mereka melakukan riset persepsi merek. Nah, kita tahu jadi merek kita tuh masih dikenal loh gitu. Tapi misalkan nih di apa namanya di kuesioner teman-teman tuh juga menyertakan pertanyaan mengenai demografi itu kan kayak umur jenis kelamin gitu kan. Nah, di demografi ini ternyata yang tahu produknya teman-teman itu Gen Z aja, kayak generasi sebelum Gen Z kayak generasi SD atau gimana tuh ini Gen Z juga oke. Terus yang umur itu kayak belum tahu. Nah terus ya udah teman-teman kan um, sebelumnya nggak ada masalah kan, kayak cuma pengen tahu aja kan sebenarnya merek itu masih dikenal ya kayak gitu kan. Itu kan udah masuk ke riset identifikasi masalah. Dari hasil pengolahan data teman-teman, teman-teman bisa menganalisis oh benar kok ini ya kurang tahu ya aplikasi kita ya atau produk kita ya. Nah ya udah nanti teman-teman bisa melanjutin untuk bikin riset misalkan strategi promosi yang efektif bagi generasi muda. Nanti luaran dari penelitian lanjutan itu adalah kalau jadi kayak gitu itu adalah riset identifikasi masalah. Oke, kemudian riset selanjutnya itu adalah riset untuk pemecahan masalah. Nah, sebelum saya lanjut ke riset pemecahan masalah, apakah ada dari teman-teman ini yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau misalkan memang belum ada pertanyaan dari teman-teman, saya izin lanjutkan ke materi berikutnya. Nanti kalau misalkan ada, teman-teman bisa tulis aja di kolom chat, nanti di akhir materi baru saya coba
jawab. Oke. Selanjutnya ini adalah riset untuk pemecahan masalah. Jadi sebenarnya ini adalah riset lanjutan dari riset identifikasi masalah tadi. Um, Dia itu riset yang diadakan untuk menolong memecahkan masalah yang emang udah ada yang lebih spesifik. Jadi tujuannya adalah bagaimana ya cara mengatasi masalah tersebut. Bukan lagi ada masalah nggak ya. Jadi beda kan teman-teman pertanyaannya ada masalah nggak ya dengan bagaimana ya cara mengatasi masalah tersebut. Bukan masalah tersebut kan berarti tidak ada yang diketahui kan. Nah itu adalah riset untuk pemecahan masalah. Jadi riset yang diadakan untuk memecahkan masalah yang masalahnya itu lebih spesifik. Misalkan tadi nih, saya kan nge-conduct riset kepuasan pelanggan, terus saya dapetin fakta bahwa di siapa namanya hasil responden yang menjawab tuh minusnya dari organisasi saya atau produk yang dihasilkan oleh organisasi saya itu adalah masalah desainnya ya ya udah berarti di desain aplikasi tadi kategori kalangan muda untuk beradaptasi. Oh, gue bikin ini deh edukasi. Jadi gue bikin prototype. Sebelumnya gue ngacu dari berbagai apa ya acuan desain, terus gue udah bikin desainnya, terus dari gue desain yang gue bikin gue itu apa bagiin gue sebar ke responden gitu, terus nanti responden akan memberikan feedback oh lebih bagus desain yang ada. Yang adalah desain yang um, dari hasil ya akan lebih optimal. Jadi itu ya berarti kan semoga teman-teman paham ya udah ada masalah spesifik nih yang ditentukan dari si desain dari si riset ini kayak gitu. Kalau tadi contohnya adalah masalahnya adalah di desainnya kayak gitu. Terus contohnya nah ini tadi kayak menentukan desain produk yang optimal, terus efektivitas iklan. Jadi misalkan tadi nih kayak merek tadi ya, sebenarnya produk kita tuh masih dikenal nggak sih sama sama siapa sama orang-orang gitu. Itu kan bisa identifikasi masalah ya, dia kayak nyebar aja gitu, nyebar mancing-mancing. Oh ternyata dapat nih masalah, dapat nih ikan. Kalau ternyata uh, game boomer itu tuh nggak begitu mengetahui aplikasi kita ada di dunia nih, dia nggak tahu. Oh ya udah berarti um, kalian bisa membuat riset lanjutannya yaitu pemecahan masalah misalkan mengenai evaluasi efektivitas iklan bagi generasi gamer gitu, atau efektivitas iklan secara keseluruhan menyeluruh gitu. Yang emang udah ada masalah spesifik untuk dicarikan solusi. Nah, tadi kan kita udah perbedaan, udah apa saya lakukan penekanan juga di beberapa riset. Jadi riset masalah Suaranya agak putus-putus. ada. Halo, halo, halo. Ini masih putus-putus nggak, Melen? Udah Bu, udah agak ini. Kayak antara sinyalnya karena lagi hujan atau karena ini ya Bu? Soalnya kayak agak putus-putus gitu. Karena lagi hujan mungkin ya. Sinyalnya kurang ini ya. Tapi udah lama belum nggak jelasnya atau baru? Ini kedengaran kok Bu, dari tadi kedengaran cuman kayak kadang-kadang suaranya tuh kayak kecil, tapi kadang-kadang
gede gitu. Oh, oke, oke, oke. Oke. Makasih, makasih. Em, saya coba dulu dengan suara yang segini ya. Nanti kalau misalkan kurang kurang lagi, interupsi aja kayak tadi. Em, oke, teman-teman. Selanjutnya, tadi kan kita udah sama-sama dengar di kelas. Sebelumnya saya udah ngelakuin beberapa penekanan. Hmm, beberapa penekanan mengenai perbedaan dari kedua riset, ada riset identifikasi masalah dan riset pemecahan masalah. Nah, kemudian kita coba lihat sama-sama di tabel ini. Jadi, ada beberapa aspek yang bisa kita lihat perbedaan dari kedua riset itu. Pertama, dari aspek fokusnya. Jadi, kalau riset identifikasi masalah, tadi kata kuncinya adalah dia nebar jaring. Jadi, nggak ada jadi adem ayem aja terus tiba-tiba dia tuh kayak nebar jaring aja untuk dapetin masalah, dapet skor enggak ya udah gitu kan. Nah, jadi dari fokusnya pun kita bisa lihat perbedaannya. Kalau identifikasi masalah itu dia menemukan masalah, tujuannya kan tadi nebar jaring nelayan buat apa sih, dapet ikan kan. Jadi tujuannya itu dia ini menemukan ikan masalah atau sih menemukan ikan peluang. Jadi dia either menemukan masalah atau menemukan peluang. Jadi kalau misalkan identifikasi masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan, itu pertanyaannya adalah apakah ada masalah kayak gitu. Um, Identifikasi masalah tuh kayak gitu. Ya, fokusnya tuh ke menemukan masalah atau peluang. Masalah di bisnis kita atau peluang yang mungkin terjadi ke depannya di bisnis kita. Selanjutnya, ada riset pemecahan masalah. Jadi, kalau riset pemecahan masalah ini, kan kita udah tahu ya masalah spesifik itu apa. Jadi, ketika kita melakukan riset, keluaran dari penelitian tersebut itu adalah solusi. Bukan lagi keluarannya adalah dapat nih masalah, nemu nih masalah, bukan. Tapi melainkan solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang udah kita spesifikkan di judul kita, judul penelitian kita, misalkan gitu. Nah, jadi konklusinya itu adalah menemukan solusi dari masalah yang ada dispesifikkan, atau kata lainnya kata teman-teman yang bikin skripsi atau tugas akhir, terus teman-teman udah nge-set masalahnya itu apa di judul. Nah, yaudah berarti itu penelitian teman-teman, nanti kesimpulannya adalah solusi dari judulnya teman-teman gitu kan, bahasa mudahnya. Jadi kalau si set mana riset pemecahan masalah ini kita ubah ke bentuk pertanyaan, pertanyaan itu adalah bagaimana sih cara mengatasi masalah ini. Masalahnya udah spesifik nih, jadi masalah ini jadi udah spesifik masalahnya, lalu fokusnya adalah untuk mencari solusi. Selanjutnya kita bisa lihat dari aspek pendekatan. Jadi untuk riset identifikasi masalah ini kan riset yang nyebar jaring ya. Lagi masalahnya nggak ada masalah, ada macam terus disebar aja kayak cari-cari masalah. Jadi pendekatannya itu adalah eksploratif. Dia akan nge-explore ibaratnya teman-teman punya bisnis ya, semua aspek bisnisnya teman-teman itu dieksplor. Lalu kemudian temuannya apa dari mengeksplorasi semua um, aspek bisnisnya teman-teman itu apa, ternyata ada masalah apa. Nah, dari dilakukannya riset riset identifikasi masalah ini pun teman-teman itu bisa akhirnya ngediagnosis awal, oh ternyata di bisnis kita, di organisasi kita nih ada peluang bakal muncul masalah ini nih, ternyata munculnya dari divisi A nih gitu. Ya udah dari diagnosis awal itu nanti teman-teman bisa tahu masalahnya itu apa. Basah nggak? Basah nggak? Takut basah. Nah, terus kemudian selanjutnya
untuk riset pemecahan masalah itu adalah pendekatannya terfokus. Kenapa terfokus? Soalnya kan tadi teman-teman udah tahu masalahnya itu apa, masalah spesifiknya itu apa, gitu kan. Jadi keluarannya juga teman-teman adalah mencari solusi untuk permasalahan yang emang teman-teman angkat di judul. Jadi pendekatannya ini adalah terfokus sama solusi. Terusnya adalah mencari solusi. Terus kapan sih dilakukannya? Nah, waktu dilakukannya kalau dari riset identitas masalah tadi, kalau teman-teman masih ingat di slide sebelumnya itu kan hmm, itu organisasi lagi adem ayem terus tiba-tiba dilempar sebuah riset kan untuk mengetahui masalah. Jadi kayak ya udah berarti waktu dilakuinnya riset identitas masalah ini adalah sebelum masalah itu diketahui dengan jelas. Jadi nggak ada masalah yang jelas emang terlihat, terus dilakuin aja riset identitas masalah. Nanti setelah udah diketahui masalahnya itu apa, baru dilakuinlah riset pemecahan masalah. Tadi contohnya kayak saat sebelumnya saya tuh bikin riset kepuasan pelanggan dari hasil pengisian responden saya mengetahui bahwa desain produknya nih yang bermasalah gitu kan. Jadi di slide sebelumnya terus ya udah berarti udah saya tahu nih desainnya yang bermasalah, ya udah setelah masalah desain tersebut diketahui ya udah baru saya lanjut ke riset pemecahan masalah. Kemudian selanjutnya kita melihat dari aspek yang diharapkan, sorry, hasil yang diharapkan. Kalau riset identifikasi masalah ini berarti ada pemahaman situasi, oh situasi bisnis kamu nanti bakal ada muncul masalah nih dari di sisi ini, atau um, dari bisnis kamu bisa kamu tingkatkan lebih nih profit kamu dari aspek bisnis yang X gitu. Jadi tujuannya atau waran yang dihasilkan dari riset identifikasi masalah ini adalah pemahaman akan situasi organisasi atau subjek penelitian tersebut. Terus juga bisa menemukan gejala atau peluang kan, baik itu peluang masalah atau peluang cuan. Selanjutnya, hasil yang diharapkan itu adalah rekomendasi tindakan, menentukan tindakan atau solusi. Jadi untuk riset pemecahan masalah karena sifatnya itu adalah um, masalah yang udah spesifik ya. Jadi hasil waras penelitiannya itu adalah bentuknya solusi, entah itu rekomendasi atau strategi atau mungkin tadi kalau masalahnya adalah desain ya udah desain baru dari aplikasi gitu kan. Intinya adalah kita menyediakan atau luaran itu adalah solusi dari masalah yang diangkat di mana di di penelitiannya teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin di slide sebelumnya, tadi kan saya selalu mengutarakan contoh risetnya itu adalah riset kepuasan pelanggan. Nah, terus saya bilang kalau riset kepuasan pelanggan itu tadi di slide awal kayaknya kalau itu adalah contoh dari riset identifikasi masalah. Tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat satu contoh riset, contohnya riset kepuasan pelanggan itu tuh sebenarnya bisa aja masuk ke kategori ke dua kategori riset tadi, bisa masuk ke riset identifikasi dan masuk ke riset pemecahan masalah. Nah, jadi sebenarnya yang menentukan yang menentukan perbedaan dari kedua riset itu adalah tergantung konteksnya teman-teman dan tujuannya teman-teman. Jadi ditentukan dari niat awal risetnya itu apa, terus seberapa jelas sih masalahnya ketika riset itu dilakukan. Jadi kalau teman-teman tujuannya itu adalah hanya untuk melihat apa ya, untuk lihat masalah apakah ada masalah atau enggak, ya itu kan berarti masuknya uh, niat awalnya itu udah mengetahui aja kan. Jadi ya udah, um,
pengen tahu aja berarti kan identifikasi masalah. Kemudian kalau emang tujuannya itu adalah mencarikan solusi, solusi atas apa, berarti kan teman-teman udah tahu kan, udah jelas kan masalahnya dari awal. Oh masalahnya terkait desain produk, oh ya udah berarti ya itu adalah tergolong riset pemecahan masalah. Ini kalau kita lihat sama-sama di sini, contohnya tadi saya bikin riset kepuasan pelanggan. Nah, sebenarnya riset kepuasan pelanggan itu sendiri bisa masuk ke dalam jenis klasifikasi riset identifikasi dan pemecahan. Tergantung dari tadi seberapa jelas masalahnya dan tujuan dari riset tersebut. Nah, ini tuh ada perusahaan belum tahu apakah pelanggan puas atau tidak. Mereka hanya merasa ada penurunan penjualan, maka dilakukanlah riset kepuasan pelanggan. Jadi untuk mencari tahu emang ada beneran ada masalah nggak sih? Terus kalau misalkan ada masalah, baru nanti dilanjutin ke yang B ini, riset pemecahan masalah. Terus riset kepuasan pelanggan tapi dilihat dari sisi pemecahan masalah. Berarti dia udah tahu nih ada masalah, misalkan masalahnya itu adalah di layanan pengiriman. Nah, kemudian mereka melakukan riset lagi, namanya pun sama riset kepuasan pelanggan, tapi itu fokusnya pada aspek spesifik aspek pengiriman. Jadi sebelumnya mereka itu udah bikin riset identifikasi masalah kan. Sebenarnya ada masalah nggak sih di usaha saya gitu. Oh ternyata didapetin um, jawaban responden tuh Mbak itu usahanya kayak apa? Um, saya udah pesan tapi saya tuh nggak tahu nih orderan saya sampai mana gitu kan. Terus Mbak itu apa? Um, pilihan ekspedisinya kok sedikit ya. Cuman itu aja. Udah jelas kita tuh ekspedisinya terkenal lama gitu, nggak amanah gitu misalkan kayak gitu. Nah, ini tuh hasil-hasil yang didapetin dari riset identifikasi masalah kan. Nah, kemudian um, untuk mencari solusi dari permasalahan, oh berarti masalah di bisnis gua tuh terkait pengirimannya ya gitu. Oh yaudah kita ngadain riset lanjutan, riset pemecahan masalah. Tapi spesifik masalahnya yang diangkat itu adalah layanan pengiriman. Gitu kan. Jadi yaudah dengan judul riset yang sama, riset kepuasan pelanggan, tapi udah spesifik ke masalah pengiriman, nanti saya berharap akan mendapatkan jawaban atau solusi mulai dari apakah saya tuh harus ganti kurir, terus butuh nggak sih adanya fitur tracking gitu. Jadi apapun solusi yang nanti saya dan organisasi saya itu lakuin, itu tuh yang penting udah berdasarkan fakta lapangan, misalkan dari lapangan kayak gitu. Jadi teman-teman sebenarnya dalam satu riset tuh bisa aja tergolong ke dua jenis riset tergantung dari sebenarnya tujuan awalnya itu apa, lalu seberapa jelas masalahnya saat riset dilakukan. Kalau misalkan belum jelas ya masuknya yang di A. Kalau emang udah jelas ya berarti masuknya ke B. Walaupun nama risetnya itu sama-sama riset kepuasan pelanggan. Semoga teman-teman paham ya ada perbedaannya antara kedua riset ini. Oke, selanjutnya. Jadi ini kata kuncinya teman-teman, apa jenis riset bisa sama, tapi tujuan dan tahap pelaksanaan yang menentukan apakah itu riset identifikasi atau pemecahan masalah. Misalkan tadi judul risetnya sama-sama riset kepuasan pelanggan, tapi tujuannya kan berbeda ya. Yang pertama tadi ingin tahu aja ada masalah apa, sementara yang kedua itu adalah ingin mengatasi masalah yang sudah diketahui dari tahap sebelumnya. Kayak gitu kan berarti beda ya. Jadi jenis riset bisa sama, tapi tujuan dan tahap pelaksanaannya itu akan berbeda tergantung dari jenis klasifikasi riset yang sedang dilakukan. Oke, kita masuk ke proses riset pemasaran. Sebelum saya lanjut ke proses riset pemasaran, apakah ada dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Apa aja ya dongkraknya lebih kalau buat dongkrak mobil pak.
Fatih mau nanya ya. Tapi kalau mau nanya bisa ditulis di chat aja, enggak ya saya kurang bisa dengar mungkin ini karena jaringannya apa gimana Sorry sih? Bu, nggak sengaja kepencet. Oh, oke 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 aman aman. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan belum ada yang mau ditanyain, saya lanjut dulu aja untuk materinya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis aja di kolom chat. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses riset pemasaran. Tadi kan di awal saya udah bilang kalau riset pemasaran itu sebenarnya sama aja kayak riset pada umumnya. Riset kalian skripsi, tugas akhir, disertasi nanti itu bakal sama aja tahap-tahapannya atau proses-proses yang akan dilakukan. Pertama itu ada penentuan masalah. Jadi teman-teman tadi bisa ekspor di Google Scholar atau di media publikasi lainnya untuk mengetahui kira-kira masalah apa yang lagi hot atau yang lagi ramai dibahas sekarang-sekarang ini di tahun 2025 gitu kan. Nah, jadi tahap pertamanya itu teman-teman menentukan masalahnya itu apa yang mau diangkat ke penelitian. Masalahnya itu kalau bisa yang terbarukan. Jadi jangan kayak masalah yang emang udah diselesaikan di tahun berapa terus teman-teman angkat kembali. Usahakan itu ada novelty atau kebaruan dari masalah tersebut. Terus ada merumuskan kerangka teori. Jadi ketika teman-teman itu apa ya um, apa mengusulkan sebuah masalah, kemudian teman-teman itu ingin membangun variabel variabel apa dari permasalahan tersebut gitu. Karena tentu teman-teman akan mencari sebenarnya ada nggak sih teori tentang hal tersebut di dunia ini gitu. Nah, teman-teman mulai buka-buka buku ibu atau buka-buka internet atau buka-buka jurnal ya. Pokoknya sumber referensi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Teman-teman akhirnya tahu, oh ada nih ternyata teori tentang um, bahasan yang saya angkat. Contohnya gini deh, teman-teman tuh pengen bikin risetnya itu kepuasan pelanggan gitu kan. Nah, terus salah satu variabelnya teman-teman tuh ingin mengangkat mengenai loyalitas. Terus ya udah teman-teman tahu nih gue pengen loyalitas gitu kan. Tapi gue nggak tahu nih sebenarnya ada nggak sih teori loyalitas gitu kan. Nah terus teman-teman mulai cari di jurnal, oh ternyata ada ya teori terkait loyalitas. Oh ternyata loyalitas itu terdiri dari beberapa bagian pula gitu. Dan ternyata di jurnal tersebut itu menyediakan item-item pertanyaan untuk kuesioner mengenai loyalitas kayak gitu. Jadi apa ya? Oh akhirnya teman-teman tahu ternyata ada teori loyalitas. Terus teman-teman bisa merancang pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian teman-teman untuk disertakan di kuesioner itu apa sesuai dengan teori yang tadi teman-teman temukan. Terus selanjutnya adalah formulasi desain riset. Jadi teman-teman itu kayak membuat flowchart gitu. Jadi ada prosesnya apa, terus nanti ada inputnya apa, terus nanti um, prosesnya apa lagi kayak gitu. Jadi riset, tahapan yang teman-teman lakuin kayak metode pengumpulannya apa sih? Oh bakal pakai kuesioner gitu, nyebar kuesioner. Terus nanti habis itu dari kuesionernya ini bakal saya itu coding, jadi saya transkrip, saya jadikan angka, terus nanti dari angka hasil kuesioner tadi saya olah pakai metode regresi kayak gitu. Kayak gitu sih, itu untuk formulasi desain riset.
Nah, terus ada juga tahapan di mana teman-teman harus turun ke lapangan, akan turun ke lapangan dan melakukan pengumpulan data. Jadi mau nggak mau teman-teman ketika melakukan penelitian, teman-teman tuh pasti em, melakukan pengumpulan data, menyebar ya walaupun lewat online ya. Tapi kan teman-teman tetap harus melakukan pengumpulan data tersebut. Jadi misalkan nyebar kuesioner pakai Google Form terus dikirimnya ke grup grup kelas gitu atau grup grup universitas kayak gitu. Nah, teman-teman tuh dalam riset itu pasti akan melakukan apa namanya teman-teman melakukan tahapan ini tahapan nomor 4 gitu. Tapi beda misalkan kalau pengumpulan datanya teman-teman itu kalau misalkan cukup dari apa sih teman-teman dari buku ya studi literatur review gitu itu juga bisa jadi kayak ngumpulin banyak publikasi teori terus nanti dari teori-teori atau publikasi yang ditemukan itu kemudian dirangkum menjadi sebuah luaran penelitian teman-teman itu bisa tergantung dari memang metode apa yang teman-teman lakukan. Nah penelitiannya teman-teman kemudian tadi persiapan dan analisis data tadi yang hasil kuesioner tadi kan ada misalkan teman-teman menggunakan skala Likert ya skala 1 sampai 5. Satu itu tidak suka, tidak suka banget, terus nggak suka, netral, suka suka banget. Nah terus gimana caranya agar data hasil kuesionernya dapat diolah? Ya udah kan pertama-tama si suka banget dan suka ini kan di apa namanya di transkrip ya diganti menjadi angka kan misalkan suka banget itu adalah 5, nggak suka banget itu adalah 1. Nah kemudian setelah di total angka-angka ini yang udah di apa ya udah di transkrip udah diubah itu dimasukin ke misalkan tools SPSS untuk dianalisis menggunakan regresi kayak gitu karena itu adalah salah satu contoh dari tahapan nomor 5 ini. Kemudian yang terakhir ini adalah pembuatan laporan dan presentasi. Jadi pembuatan laporan itu hasil penelitian teman-teman didokumentasikan, dibuatkan laporannya. Kalau skripsi ya berarti tugas akhir itu ya skripsi. Terus kalau misalkan tugas kelasnya nanti itu kita tuh apa ya teman-teman? Tadi bentuknya publikasi ilmiah gitu ya, artikel submit di sebuah tempat. Bisa juga teman-teman presentasikan. Jadi nanti kalau teman-teman di semester akhir itu bakal presentasi sidang itu kan hasil penelitian teman-teman kan di apa ya dituangkan ke dalam bentuk PPT kan bentuknya itu ya teman-teman lebih jago lah ada kayak diagram, ada tabel, ada gambar kayak gitu. Nah ini slide selanjutnya ini adalah ringkasan. Nah, ini adalah proses ringkasan proses dari yang udah saya sebutkan tadi di slide sebelumnya. Jadi kalau penentuan masalah itu kayak pertama merumuskan masalah, terus menentukan penelitian. Terus teman-teman tuh bisa biasanya di bagian awal penelitiannya teman-teman itu melakukan rumusan latar belakang. Jadi teman-teman menjelaskan atau menceritakan kenapa sih teman-teman akhirnya apa namanya um, sorry sebentar ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman itu kayak merumuskan latar belakang kenapa teman-teman mengambil masalah tersebut, penelitian tersebut. Gitu. Jadi misalkan saya mengambil penelitian ini berdasarkan pada kondisi sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 2025 ini. Nah, teman-teman jelaskan di situ di latar belakang. Jadi, usahakan ketika membuat latar belakang, asal muasal teman-teman, isi pikiran teman-teman itu emang udah divalidasi sama data fakta atau data lapangan gitu. Jadi emang
disain, udah divalidasi sama data yang emang di lapangan tuh ada kayak gitu. Jadi bisa menyertakan publikasi sebelumnya gitu atau sumber-sumber virtual lain, referensi lain kayak gitu. Nah, terus selanjutnya teman-teman bisa menyertakan kira-kira informasi apa aja yang dibutuhkan untuk teman-teman mampu menyelesaikan penelitiannya teman-teman kayak gitu. Terus selanjutnya ada merumuskan kerangka teori. Jadi pada tahapan ini ketika teman-teman udah tahu teori apa yang mau digunakan, tadi tuh contohnya ada teman-teman tahu kalau ingin menggunakan teori loyalitas. Jadi teman-teman tuh tahu bakal ada variabel apa aja untuk mengakomodir loyalitas ini. Sebentar ya teman-teman. Oke, sorry teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ketika teman-teman udah tahu nih mau bikin penelitian tentang apa, misalkan loyalitas ya, terus kali teman-teman nyari di publikasi kan, uh, ternyata ada teori loyalitas, terus di teori tersebut ya teman-teman temukan dari publikasi-publikasi terdahulu, entah itu publikasi di indeks Scopus atau singkat, pokoknya publikasi ilmiah yang emang udah teruji, kebenarannya udah tervalidasi, terus teman-teman menemukan bahwa teori loyalitas itu ada A, B, C, gitu kan. Terus teman-teman bisa nih kemudian memodifikasi, oh saya mau menggunakan cukup variabel A, B aja dari teori loyalitasnya si X untuk saya adopsi dalam penelitian saya kayak gitu. Nah, kemudian itu ya tentang teori. Nah, dari teori sebenarnya teman-teman juga bisa bangun hipotesis. Jadi misalkan teman-teman itu memiliki mengetahui teori terkait loyalitas kan. Teman-teman baca nih di teori tersebut, oh ternyata loyalitas seorang karyawan itu bisa terbentuk atau semakin meningkat uh, apabila pengorbanan yang dilakukan oleh organisasinya itu juga sejalan semakin meningkat. Kayak contohnya tadi pengorbanan untuk menyediakan infrastruktur hiburan bagi karyawannya. Tentu kan karyawan akan merasa lebih nyaman untuk bekerja di kantor. Kemudian dengan nyamannya ini kan akan berdampak pada loyalitas karyawan untuk bekerja di kantor itu kan juga meningkat. Jadi ternyata adanya teori yang menghubungkan antara fasilitas kantor, fasilitas yang disediakan sebuah organisasi ngaruh juga ke loyalitas. Jadi teman-teman bisa ngebangun potensi teman-teman sendiri. Jadi nanti dari hipotesis yang emang udah teman-teman bentuk dan teman-teman state di penelitian, nanti teman-teman coba jawab melalui hasil penelitiannya teman-teman. Apakah hipotesisnya teman-teman itu terbukti benar atau kurang tepat dan bisa dicarikan jawaban yang lain. Kayak gitu, itu untuk kerangka teori. Untuk identifikasi karakter ini kan jadi kayak tadi tuh kayak variabel A, B, C, O, berarti dengan mengetahui teori, jadi teman-teman itu bisa tahu nih karakteristik atau faktor atau variabel apa aja yang bisa digunakan gitu kan dalam penelitian teman-teman. Nah, terus kemudian masih terkait dengan teori, jadi untuk memperoleh kerangka pemikiran yang jelas,
diperlukan dalam kerangka teori gitu. Jadi dengan adanya teori, pokoknya teman-teman bisa dapat gambaran yang jelas mengenai variabel variabel apa saja sih yang termasuk ke dalam teori tersebut. Gitu. Jadi penelitiannya teman-teman itu nggak asal gitu. Jadi memang ada dasarnya dan itu berbasis ilmiah gitu. Terus dengan mengetahui teori, kan teman-teman jadi tahu tuh latar belakangnya. Terus jadi teman-teman bisa menentukan mana dari variabel tersebut yang bertindak sebagai variabel independen, mana yang bertindak sebagai variabel dependen. Oke, kemudian desain riset tadi ini seperti yang sudah dijelaskan riset sebelumnya itu kayak itu ya teman-teman kayak loncat terus nanti teman-teman jelasin tahapannya itu apa, metodenya apa, terus gimana cara pengumpulan datanya, terus apakah menggunakan statistical. Pokoknya teman-teman jelaskan sedetail mungkin desain riset teman-teman di sini. Kemudian ada kegiatan lapangan. Jadi tadi ya kayak pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Kalau teman-teman itu ingin mendapatkan sumbernya langsung, mungkin sebelumnya teman-teman tuh melakukan wawancara terhadap pelaku UMKM yang itu kan teman-teman melakukan pengumpulan data terhadap sumber si bapak penjualnya langsung atau ibu penjualnya langsung kayak gitu. Nah, terus atau tadi lewat sekunder kayak teman-teman ngambil dari atau teman-teman berkuesioner kayak gitu untuk pengumpulan data. Terus persiapan dan analisis data itu seperti tadi kayak hasil kuesioner teman-teman ubah, terus nanti biar dapetin data angka, terus angkanya nanti diolah pakai metode misalkan regresi. Terus yang terakhir adalah pembuatan laporan dan presentasi. Oke teman-teman, jadi materi yang saya buat di slide ini itu tuh berasal dari bukunya Freddy Rangkuti dengan judul pemasaran. Jadi teman-teman kalau um, mau tahu mau belajar lebih bisa lihat dari bukunya Freddy Rangkuti. Oke teman-teman, tadi kan rencananya ini kelas mau saya offline kan. Jadi kalau misalkan offline itu tuh saya mau ngadain tapi karena ini tuh online, kemudian di sini akan saya jadikan sebagai tugas aja gitu. Jadi nanti um, bakal saya share tugasnya ke Melanie, pelaku PJ ya, kelas B untuk market research. Nanti di dalam itu bakal saya kasih juga instruksi tugasnya, dikumpulinnya kemana, terus datanya itu kapan. Ini sih teman-teman itu um, kira-kira materi dari saya untuk 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 pertemuan pada siang hari ini market research 7 Mei pukul 1. Oh iya, sebelumnya saya mau nanya nih teman-teman. Kan kan kelas kita kan itu ya, apa namanya? Tiap hari Rabu kan jam 3 gitu kan. Nah, sebelumnya tuh teman-teman apakah tetap ingin jam 3 atau bisa kita majukan aja ke jam 1? Jam 1 ada kelas digital marketing, Bu. Oh, kelas 1 sebenarnya ada kelas digital marketing. Iya, cuman kalau hari ini lagi UAS jadi masih free. Oh, gitu. Kalau sebelum jam 12, kalian kosong nggak? Jam 10 ada kelas operation management paling jam 8. Oh gitu, jadi memang padat. Tapi Iya, kalau dari teman-teman, memang ya udah berarti dari saya tetap aja di jam 7 untuk market research hari Rabu ya. Paling itu sih teman-teman terkait materi yang tadi saya sampaikan, apakah ada pertanyaannya? Oke, kalau misalkan memang belum ada,
Mungkin bisa saya akhiri ya pertemuan untuk siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman sudah hadir dan menyaksikan, kok menyaksikan sih, memperhatikan penyampaian materi saya. Kemudian apa ya, nanti untuk tugasnya saya kirim ke Melani ya satu PJ. Terus oh ya, saya minta tolong juga untuk Melani, tiap saya bikin kuliah tapi online itu tolong video rekaman Zoom-nya itu di submit ke link drive yang nanti bakal saya infoin ke Melani. Tapi itu sih untuk kelompok tadi jangan lupa kasih kasih ke saya list kelompok terbaru ya Melani ya. Misalkan kalau misalnya kelompoknya baru, itu buat kelompoknya itu bisa nggak Bu kalau kita tuh pemilihannya secara sendiri-sendiri, maksudnya kita yang memilih sendiri, nanti sendiri atau gimana Bu? Baterai gua sekarang. Kalau misalkan Kalau sebelumnya sama Bu Meta gimana? Penentuan kelompok Melani. Bu Meta 6 orang. Kalau Bu Meta kan 6 orang ya Bu. Terus Bu Meta, kalau Bu Meta di spin Bu. Di spin wheel gitu ya? Apa ya, sorry? Apa Bu? Maaf nggak kedengeran. Sorry. Atau enggak gini aja Melani, kalau dari saya bebas, kalian boleh menentukan sendiri kira-kira teman-temannya itu bakal siapa aja dalam satu kelompok, karena menurut saya kan nanti kalian bakal merumusin penelitian gitu-gitu ya, kayak terjun lapangan juga, terus nyebar kuesioner, terus belum lagi brainstorming gitu kan ya Melani ya. Jadi kan lebih baik, alangkah baiknya kalau emang kita berdiskusi dengan ya kita udah tahu orang itu kayak gimana gitu kan. Jadi terserah aja dari teman-teman menentukan anggota kelompoknya masing-masing ya. Tapi tiap kelompok itu karena saya lihat ada 37 orang ya, 37. Itu biar apa ya? Biar semua itu bisa aktif berpartisipasi. Saya minta satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang aja kayak gitu. Jadi nanti bakal ada 2 kelompok kurang lebih itu yang anggotanya itu 6 orang kayak gitu sih Melani. Kira-kira dengar nggak ya suara saya? Dengar kok Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ya udah paling gitu ya Melani. Berarti kelompoknya sekali lagi saya coba ulang konfirmasi dibuat sendiri. Dibuat sendiri, terus satu kelompok 5 orang ya, bakal ada 2 kelompok yang isinya 6 orang. Nanti um, ya nanti kelompoknya WA aja ke saya siapa aja anggotanya ya. Oke, paling teman-teman dari saya segitu aja untuk hari ini. Terima kasih teman-teman untuk atensinya selama perkuliahan. Mohon maaf apabila hari ini saya mengadakan perkuliahannya secara online terlebih dahulu. Semoga di pertemuan selanjutnya saya bisa mengadakan pertemuan secara offline kayak gitu. Terus karena tadi saya sudah spill sedikit mengenai UASnya, mungkin nanti teman-teman sudah bisa merumuskan dulu lah masalahnya mau apa. Meskipun nanti ada beberapa minggu yang akan saya sediakan memang waktunya untuk teman-teman mengumpulkan data dan melakukan penulisan terhadap. Terima kasih teman-teman, saya lagi saya akhiri kelasnya, saya izin tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu.